warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kelas 9C ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Senang Pak Ustadz bisa bertemu dengan kelas 9C dalam mata pelajaran Nahwu Jurumiyah. Nah, sebelum mulai kita sama-sama akan berdoa mohon kepada Allah SWT agar dalam 1 jam ke depan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Ya, setelah kita berdoa, kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang tanda i'rab. Tentang apa? Tanda i'rab. Tentang tanda i'rab. Di dalam Jurumiyah ada bab tersendiri yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Tapi sebelumnya kita akan review dulu sebentar terkait materi kita sebelumnya yaitu babul i'rab. Di dalam materi sebelumnya kita sudah membahas definisi i'rab, bahwa i'rab itu adalah perubahan harokat huruf akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang memasuki. Perubahannya bisa lafzi, bisa takdiri, itu definisi i'rab. Kedua, di materi sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa i'rab itu ada 4 macam. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafad, ada i'rab jazm. Nah, dari keempat macam i'rab itu kita juga sudah membahas poin ketiga, yaitu 4 macam i'rab itu ada yang berlaku untuk isim dan ada yang berlaku untuk fi'il mudhari. Gitu ya? Ada yang berlaku untuk isim dan ada yang berlaku untuk fi'il mudhari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tanda i'rab. Berarti kalau membahas tanda i'rab itu nanti adanya pada isim yang mu'rab dan ada pada fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah di sini sudah hadir semua di kelas 9C ini. Ada Dea, ada Nada, ada Putri, ada Fatimah, ada Juwita, ada Nisha, ada Sofi, ada Vina, ada Sulis, ada Syifa. Kitabnya udah pada pegang semua? Ya, alhamdulillah. Ada kitab Mukhtasar Jidan dan jangan lupa Matan Jurumiyah, buku tulis dan Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'annya. Baik, kita akan menjelaskan tanda i'rab. Seperti yang tadi disebutkan bahwa tanda i'rab itu adanya pada isim yang mu'rab dan ada pada fi'il mudhari yang mu'rab. Berarti isim yang mu'rab, isim yang huruf akhirnya mengalami perubahan harokat. Fi'il mudhari yang mu'rab berarti fi'il mudhari yang mengalami perubahan akhir kalimat, perubahan harokat akhir. Baik. Nah, tanda i'rab itu seperti yang kita ketahui bahwa i'rab itu ada rofa, ada nasab, ada khafad dan ada ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Nah, di dalam Jurumiyah disebutkan bahwa rofa itu memiliki 4 tanda. Ayo sama-sama kita lafalkan matan Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu wa hadfun. Pintar, wa hadfun nuni. Rafa itu memiliki 4 tanda, dhamma, wawu, alif dan nun. Contoh di dalam Al-Quran, kalau kita baca surat Al-Fatihah, ada dikatakan di dalam ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini kita lihat alhamdu, huruf akhir dari lafaz alhamdu berharokat dom. Berarti alhamdu ini hukum i'rabnya rofa. Pintar. Gitu.
Kemudian nasab. Nasab itu tanda i'rabnya ada 4, ada 5. Di dalam jurumnya dibilang gimana? Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Wa hadfun nuni. Ya, wa hadfun nuni. Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk silakan wudhu. Ya, silakan wudhu. Supaya bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Dea, kelihatan nggak tulisannya? Kalau nggak kelihatan boleh geser nanti ke situ. Tapi kalau kelihatan alhamdulillah. Baik. Jadi nasab itu ada 4, ada 5 tanda. Tanda utamanya adalah fathah. Misalnya di dalam Al-Qur'an apa? Di dalam surat Al-Fatihah kita lafalkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada lafaz as-sirata, ya kan? Lihat huruf akhir dari as-sirata, huruf to berharokat fathah. Berarti as-sirata ini hukum i'rabnya nasab. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Berarti Sofi, as-sirata ini hukum i'rabnya apa? Karena berharokat fathah. Huruf akhirnya berharokat fathah. Baik. Yang ketiga adalah i'rab khofad. I'rab khofad itu ada berapa tandanya? 3. Ada 3, pinter. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama kas, yang kedua ya, yang ketiga kata juruminya gimana? Walil khafdi talasu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah kita suka melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat harokat huruf akhir dari ismi. Mim, mi bunyinya berharokat kasrah. Berarti hukum i'rab dari ismi ini adalah khofad. Allahi huruf akhirnya berharokat kasrah, berarti Allahi ini hukum i'rabnya khofad. Ar-Rahmani huruf akhirnya nun berharokat kasrah, berarti Ar-Rahmani ini hukum i'rabnya pintar. Bisa dipahami? Insya Allah. Kamu perhatikan sini, nggak usah larak lirik ke sebelah sana. Ya, perhatikan sini. Ya. Dan nanti di dalam 1 jam ini kita akan membuat beberapa kelompok diskusi. Ya, ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tapi sebelum itu kita akan lanjutkan pada i'rab jazam. Ya, i'rab terakhir, i'rab jazam, i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari. Begitu. Ada berapa tanda i'rab jazam? Ada 2. Apa kata jurumnya? Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Jazam itu punya 2 tanda, yaitu apa? Sukun dan membuang al-hadfu, membuang profilat atau membuang nun. Nah, contohnya di dalam surat Al-Ikhlas gimana bunyinya? Lam yalid walam yulad. Lam yalid. Nah, perhatikan huruf yalid. Yalid ini fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari bukan? Putri, fi'il mudhari bukan? Iya, fi'il mudhari. Lihat huruf akhirnya berharokat apa itu? Sukun. Berarti yalid ini i'rabnya jazam. Dijazamkan oleh apa? Oleh lam. Ya. Nah, itu tanda i'rab secara global. Ya, berikut contoh ayat-ayatnya. Sekarang kita lafalkan terlebih dahulu tanda i'rab rafa berupa dhammah dalam surat Al-Fatihah. 1, 2, 3.
Rabbil alamin. Nah, mana lafaz yang rofanya di situ? Pinter, alhamdulillah. Sekarang yang nasab, tanda yang ditandai dengan fathah dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mana lafaz yang nasabnya di situ? As-sirata dan al-mustaqim. Masuk ke tanda i'rab hafad yang kasrah dalam surat Al-Fatihah. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang hukum i'rabnya hafad di situ? Ismi Allahi Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Pintar. Terakhir jazam yang ditandai dengan sukun dalam surat Al-Ikhlas. Bunyinya gimana? Lam yalid walam yulad. Pintar. Senang Pak Ustadz bisa mengajar di kelas 9C ini karena di kelas ini fokus, konsentrasi, tidak ada yang ngobrol, ya kan? Rajin mencatat, dikasih tugas juga mengerjakan, gitu, memperhatikan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, boleh. Mau bertanya? Silahkan bertanya. Nah, bagus. Seperti itu. Kita pertanyaan. Selanjutnya kita akan buat kelompok. Dibagi 3 kelompok. Berarti nanti yang kebagian angka 1, masing-masing ada yang kebagian angka 1, angka 2, angka 3. Nah, angka 1 bergabung dengan angka 1, angka 2 bergabung dengan angka 2, angka 3 bergabung dengan angka 3. Ya, bergabung dengan angka 3. Baik. Berhitung berarti mulai dari berhitung. 1, 2, 3, yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2 bergabung dengan yang 2, yang 3 bergabung dengan yang 3. Baik. Ya. Setelah kita diskusi selesai tadi, kita akan mengerjakan tugas di dalam ayat Al-Qur'an. Kita cari kalimat yang hukum kalimat isim yang hukum i'rabnya rafa atau nasab atau khafad dari ayat Al-Qur'an dalam setiap kelompoknya, ya. Dalam setiap kelompoknya. So, coba Putri buka Al-Qur'annya. Nah, udah ketemu kalimatnya? Iya, bagus, sudah ketemu. Putri, udah ketemu kalimatnya? Iya, yang rofa. Coba dia, udah ketemu yang rofa? Kalimatnya apa? Bagus. Juwita, kalimatnya apa yang hafal? Bagus. Baik. Nanti selama di rumah setelah pulang dari sini jangan lupa kalian kerjakan tugas. Jadi sebelum diakhiri, alhamdulillah bisa senang Pak Ustadz bisa bersama kalian dalam pelajaran Matan Jurumiyah membahas tanda i'rab ini. Kita review sejenak bahwa tanda i'rab itu berlaku untuk kalimat yang mu'rab, yaitu kalimat isim mu'rab dan fi'il mudhari yang mu'rab. Tandanya kalau rofa ada doma, waw, alif, nun. Kalau nasab ada fathah, alif, kasrah, ya dan buang nun. Kalau khafad ada kasrah, ya dan fathah. Kalau jazam ada sukun dan membuang. Pintar. Nah, tugasnya nanti cari ayat Al-Qur'an yang mengandung kalimat isim yang rofa, yang mengandung kalimat isim yang nasab, dan mengandung kalimat isim yang khafad. Bisa dipahami tugasnya? Ya, boleh bertanya kepada teman, berdiskusi dengan teman. Tuliskan di buku tulis masing-masing. Ya. Baik. Terakhir kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar pelajaran kita dalam 1 jam ini diberkahi, ya, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran semuanya, konsentrasinya, fokusnya. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, yang cerah masa depan. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.